Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Bisa jadi kita sepakat bahwa tidak ada seorang pun yang terbebas dari kesalahan dan dosa, karena jiwa itu sering mendorong seseorang supaya melakukan dosa, dan inilah yang disebut dengan nafsun la'ammaratun bisu'. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan Nabi Yusuf alaihi salam yang berkaitan dengan masalah ini di dalam Al-Quran. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya jiwa itu sering mendorong seseorang supaya melakukan dosa, sehingga orang yang tidak bisa mengendalikan jiwa atau nafsunya yang ini, yaitu jiwa yang selalu mendorongnya supaya melakukan dosa, dia akan terjatuh ke dalam kemaksiatan dan keharaman. Dan orang yang bisa mengendalikan jiwa atau nafsunya yang ini, yaitu jiwa yang selalu mendorongnya supaya melakukan dosa, dia akan mendapat balasan yang baik. Di antaranya, yang pertama, dia akan mendapatkan surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Dan orang yang takut terhadap kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari melakukan kemaksiatan dan keharaman, maka sesungguhnya surga adalah tempat tinggalnya. Yang kedua, dia akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada naungan kecuali naungannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada naungan kecuali naungannya. Minha wa rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Di antaranya adalah seseorang yang diajak berzina oleh perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, tapi ia menolak seraya mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan itulah salah satu faktor seseorang terjatuh ke dalam dosa, karena jiwa itu sering mendorong seseorang supaya melakukan dosa. Dan ketika kita terjatuh ke dalam dosa, marilah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai para hambaku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan di malam dan siang hari, dan aku mengampuni seluruh dosa, maka beristighfarlah kepadaku, niscaya aku akan menutupi dosa-dosa kalian, dan aku tidak akan menghukum kalian karena dosa-dosa kalian. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita terjatuh ke dalam dosa, kita diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang timbul pertanyaan, apa itu istighfar? Istighfar adalah al-istighfaru huwa talabu minallahi subhanahu wa taala ayyasturadz dzunub wa alla yu'aqiba 'alaiha. Istighfar adalah permohonan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosanya, dan supaya Allah Subhanahu wa taala tidak menghukumnya karena dosa-dosanya. Jika demikian, ketika seseorang beristighfar, berarti dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosanya, dan supaya Allah Subhanahu wa taala tidak menghukumnya karena dosa-dosanya. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala? Supaya Allah Subhanahu wa taala tidak
supaya Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosa kita. Karena jika Allah Subhanahu wa taala tidak menutupi dosa-dosa kita, maka kita akan diludahi oleh orang lain. Karena betapa banyak dosa yang dilakukan oleh seseorang di saat ia sendirian. Oleh karena itu, istighfar dibutuhkan supaya dosa-dosanya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Seandainya dosa ini memiliki bau, niscaya tidak akan ada seorang pun yang mau duduk dengan kita. Muhammad bin Wasi, salah satu murid Anas bin Malik, Muhammad bin Wasi pernah mengatakan, "Lau kana lidzunubi rihun ma jalasa ilayya ahadun." Seandainya dosa ini memiliki bau, niscaya tidak akan ada seorang pun yang mau duduk dengan kita, yang mau duduk denganku. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum kita karena dosa-dosa kita? Alasannya karena Allah Subhanahu wa taala sangat keras siksanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annallaha syadidul iqab." Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat keras siksanya. Kita tidak akan sanggup merasakannya, dan seandainya kita mengetahui buruknya siksa neraka, niscaya kita akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Nabi SAW pernah berkhutbah seraya mengatakan, "Uridat alayyal jannatu wan naru, falam arakal yaumi fil khairi wasyarri, walau ta'lamuna ma a'lamu, ladhahiktum qalilan wala bakaitum katsiran." Surga dan neraka pernah ditampakkan kepadaku, maka aku belum pernah melihat kebaikan melebihi yang aku lihat di surga pada hari itu, dan aku belum pernah melihat keburukan melebihi yang aku lihat di neraka pada hari itu. Dan seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Lalu Anas bin Malik, perawi hadis ini, mengatakan, "Fama ata ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumun asyaddu minhu." Tidak ada suatu hari yang lebih berat dibandingkan hari itu bagi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Anas menggambarkan kondisi saat itu di mana ia mengatakan, "Gattu ru'usahum wa lahum khaninun." Mereka menutupi kepala-kepala mereka dalam keadaan menangis sesegukan. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kita tidak akan sanggup merasakan azab neraka yang paling ringan. Nabi SAW pernah menyebutkan azab neraka yang paling ringan, yaitu seseorang yang dipakaikan sendal dan tali sendal dari api neraka, lalu otaknya mendidih. Nabi SAW bersabda, "Ani Nu'man bin Bashir qala Rasulullah SAW, inna ahwana ahli nari azaban man lahu na'lani wa shirakani min nar, yaghli minhuma dimaguhu kama yaghli mirjalu ma yara anna ahadan asyaddu minhu azaban wa innahu la ahwanuhum azaban." Sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan azabnya adalah seseorang yang dipakaikan sendal dan tali sendal dari api neraka, lalu otaknya mendidih sebagaimana periuk yang mendidih. Ia mengira bahwasanya ia mendapatkan azab yang paling berat, padahal dia adalah penduduk neraka yang paling ringan azabnya. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Teruslah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosa kita, dan supaya Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab kita karena dosa-dosa kita. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosa kita di dunia, berarti itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Nabi SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan orang yang beriman pada hari kiamat dan menutupinya dengan tabir, supaya tidak ada yang mengetahui percakapan antara Allah Subhanahu wa taala dengannya." Lalu Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, "Ata'rifu dzamba kadza? Ata'rifu dzamba kadza? Apakah engkau mengenal dosamu yang ini? Apakah engkau mengenal dosamu yang itu?" Lalu ia menjawab, "Na'am ay Rabbi, ya wahai Rabbku." Dan ketika ia sudah mengakui dosa-dosanya dan ia sudah mengira bahwa dirinya sudah celaka, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yauma." Aku telah menutupi dosa-dosamu di dunia dan aku akan mengampuni dosa-dosamu pada hari ini. Lalu Nabi SAW melanjutkan hadis tersebut, "Fayu'ta kitabah hasanatihi." Lalu orang tersebut diberikan catatan kebaikannya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah.
Amma ba'du, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari khutbah yang pertama kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang terhadap para hambanya. Bahkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, Nabi SAW pernah kedatangan tawanan. Tiba-tiba di antara tawanan tersebut ada seorang ibu yang mencari anaknya, dan ketika ia mendapati anaknya, ia langsung memeluk dan menyusuinya. Lalu Nabi SAW bertanya kepada para sahabat yang ada saat itu, "Atarawna hadhil mar'ata tarihatan waladaha finnar?" Menurut kalian, apakah wanita itu tega melempar anaknya ke dalam api? Qulna la wallahi wa hiya taqdiru ala alla tatrahaha. Lalu para sahabat yang ada saat itu menjawab, tidak, demi Allah, selama ia mampu mencegah anaknya terlempar dari api. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Allah Subhanahu wa taala benar-benar lebih menyayangi para hambanya dibandingkan ibu itu kepada anaknya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.